Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Arilief. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang micin. Banyak pertanyaan, mengapa micin bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman? Untuk teman-teman yang baru nemu video ini, baru nemu channel ini, jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video dan notifikasi dari channel ini. Nah, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe dan menekan loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Berkat subscribe teman-teman semua, channel ini bisa berkembang sampai saat ini. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan sedikit menjelaskan mengapa sih micin ini bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman ya. Karena banyak sekali yang saya jumpai di lingkungan saya ataupun teman-teman FB semua itu menggunakan micin untuk menyemprot tanamannya ya. Saat saya tanya itu mengapa kok micin ini disemprotkan ke tanaman, dan jawabannya hanya ikut-ikutan. Katanya sih micin ini bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Katanya micin ini apabila disemprotkan ke tanaman, tanaman itu semakin hijau. Apabila micin ini disemprotkan ke padi, katanya itu padinya itu bernas ataupun pengisiannya bisa full, atau pengisiannya itu bisa berbobot, padinya bisa berbobot. Tapi katanya. Nah, di sini saya akan mengupas sedikit tentang micin mengapa bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, untuk teman-teman jangan skip video ini ya, agar teman-teman bisa menyimak secara langsung dan tidak gagal paham, dan saat ditanya oleh teman-temannya bisa menjelaskan atau bisa berbagi informasi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata micin ataupun MSG ya, monosodium glutamat. Nah, MSG ini ataupun micin ini adalah bumbu penyedap rasa yang biasa kita gunakan untuk makanan agar makanan kita semakin sedap. Nah, terus apa hubungannya dengan tanaman? Kenapa kok bisa untuk menyuburkan tanaman? Nah, ternyata di dalam micin ini ada kandungan-kandungan yang sangat diperlukan oleh tanaman ya. Nah, di sini ada 3 kandungan zat yang ada di dalam micin tersebut, yaitu yang pertama yaitu asam glutamat. Nah, asam glutamat ini fungsinya yaitu untuk membuat tanaman menjadi semakin hijau ataupun lebih hijau. Kenapa? Karena asam glutamat ini merupakan senyawa organik yang mengandung komponen nitrogen. Kenapa kok dikatakan senyawa organik? Karena micin ini terbuat dari tetes tebu, bukan zat kimia yang difermentasi. Nah, kita lanjut lagi pembahasan asam glutamatnya ya. Asam glutamat ini juga dikenal sebagai salah satu asam amino yang berfungsi sebagai hormon pertumbuhan ataupun ZPT, zat pengatur tumbuh yang mengontrol keseimbangan nutrisi di dalam tanaman. Itu. Terus yang kedua yaitu ada natrium. Nah, natrium ini bukan hanya di micin saja, akan tetapi natrium ini juga terdapat di garam, yaitu NaCl, natrium klorida. Fungsi natrium yang ada di dalam MSG ataupun micin ini yaitu untuk meningkatkan fungsi unsur hara esensial yang ada di dalam tanaman, sehingga tanaman akan tumbuh lebih subur. Nah, terus yang ketiga yaitu air. Kandungan yang terdapat di dalam micin ataupun
MSG ini adalah air, sehingga tumbuhan ini tidak kekurangan air ya. Mungkin saat kemarau penyemprotan MSG ini ataupun micin ini bisa menjadi salah satu pilihan agar tumbuhan ini tidak terlalu kekurangan air. Nah, itu tadi 3 zat yang ada di dalam micin ataupun MSG, sehingga micin ataupun MSG ini bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham ya kenapa kok micin bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman? Nah, kalau sudah paham jangan lupa ya, klik subscribe, tekan loncengnya, komen, like, dan share. Dan semoga video kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.